Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan membahas materi baru yaitu materi PHP ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas itu ada pendahuluan dan PHP sintaks. Pendahuluan ya, atau PHP itu kepanjangan dari Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman server site scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web menjadi dinamis. Nah, PHP itu adalah bahasa scripting open source yang banyak digunakan dan bersifat gratis untuk diunduh serta digunakan. Jadi, PHP ini adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source ya. Jadi, teman-teman bisa mengubah atau pokoknya membuat bahasa pemrograman PHP ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Tentunya teman-teman dalam membuat bahasa ini juga teman-teman harus punya keahlian, dan PHP ini juga bersifat gratis, jadi teman-teman bisa unduh tanpa harus membayar. Nah, script PHP ini dijalankan oleh server, makanya kita membutuhkan aplikasi nanti yang akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, PHP ini dirancang untuk membentuk halaman yang dinamis, yaitu halaman yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. PHP dapat berjalan di berbagai web server seperti IIS, Personal Web Server atau PWS, Apache, dan Sitami, serta memiliki kemampuan untuk diletakkan di lintas platform. Nah, PHP itu dapat dipasang di semua sistem operasi. Contohnya, teman-teman bisa pasang di Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Nah, hal-hal apa aja sih yang teman-teman butuhin kalau teman-teman mau mencoba bahasa pemrograman PHP? Nah, yang pertama tuh ada Exam. Exam ini nanti terdiri atas servernya ya. Ada nanti akan saya jelaskan di video tutorialnya. Terus ada web browser. Teman-teman bisa pakai web browser apa aja, tapi nanti saya pakai Google Chrome ya. Yang selanjutnya ada kode editor. Teman-teman bisa pakai kode editor apa aja, bisa Notepad++, bisa pakai apa aja deh. Nah, di sini saya akan menggunakan Sublime Text 3. Yang selanjutnya adalah PHP sintaks. Nah, script PHP dijalankan di server seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dan hasil HTML biasa dikirim kembali ke browser. Nah, basic PHP sintaks ini, script PHP dapat ditempatkan di mana saja di dalam dokumen. Nah, script PHP dimulai dengan tanda siku, tanda tanya, dan PHP, dan diakhiri dengan tanya siku PHP. Ini jangan lupa ya, karena penting banget. Next, nah ekstensi file default untuk file PHP itu adalah .php. Nah, file biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Nah, statement PHP harus diakhiri dengan titik koma. Jadi, teman-teman, itu penting banget untuk memberikan ya apapun di akhir variable statement itu dengan titik koma. Nah, PHP case sensitif. Nah, dalam PHP itu kata kunci misalnya seperti if, else, while, dan lain-lain, class, function, dan user-defined function itu tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Namun, semua nama variabel itu sensitif. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana maksudnya. Oke, next. Kita akan coba tutorialnya. Pertama tadi saya bilang, Pak, kita butuh exam. Nah, ini teman-teman install dulu examnya. Kalau udah diinstal, nanti teman-teman jalaninnya yang Apache dan MySQL. Nanti teman-teman jalankan. Terus kalau udah tanda hijau kayak gini, itu artinya udah jalan ya. Terus, kita ada Sublime Text 3. Nah, Sublime Text 3 ini teman-teman buka, terus teman-teman file save as ya. Teman-teman save as. Terus teman-teman taruh di, teman-teman buka kemarin atau pas waktu penginstalan exam, teman-teman install di mana? Di
C atau di D. Misalnya kalau di C, nanti teman-teman buka folder examnya itu, terus teman-teman cari bukan PHP, htdocs, terus teman-teman bisa buat folder baru. Terserah teman-teman pakai nama folder apa aja, tapi ingat, biasakan jangan pakai huruf besar, huruf kecil, tapi huruf kecil semua dan jangan dispasi. Oke, ini kan saya udah install udah save ya, jadi nggak usah di save lagi, cancel aja. Nah, saya akan jelasin tadi kan PHP itu dimulai dengan ini, tanda ini ya teman-teman. Ini dan diakhiri juga dengan tanda ini. Nah, coba kita buat ya. Kita katanya kalau belajar bahasa pemrograman itu udah harus dimulai dengan hello world. Caranya gimana? Caranya echo ini output ya, nanti akan saya jelaskan di next video juga. Sekarang kita coba aja dulu. Terus pakai tanda petik, ingat, string hello world, tanda seru kayak gini. Terus jangan lupa untuk pakai tanda titik koma kayak gini. Terus kita save ya. Terus kita buka di browser. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya kayak gini. Localhost / terus nama folder tadi apa? Latihan PHP dasar. Kita enter aja. Nanti bukanya kayak gini. Nanti tampilannya kayak gini. Terus tadi teman-teman buka. Tadi kan kita udah buat file chat coba PHP ya. Terus kita klik aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya itu tadi kan dijelasin kalau PHP itu case sensitif ya. Untuk kecuali itu seperti keyword ya, kata kunci seperti if, else, while, echo, dan lain-lain itu kan nggak peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Masuknya tuh kayak gini. Maksudnya kayak gini. Ini kan echo huruf kecil ya, hello world. Terus kita pakai tag BR. Itu di video sebelumnya udah dijelasin ya. Tag BR itu fungsinya buat apa? Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Kayak gini. Hello world. Pakai titik koma. Terus yang kedua cuma kita pakai echo-nya besar semua, huruf besar semua kayak gini. Nah, kayak gini tuh kita Ctrl S. Kita Ctrl S. Kita refresh aja. Nah, dia akan ke print semua atau ke output semua. Karena tadi yang saya bilang kalau kata kunci itu dia tidak sensitif. Kecuali variabel ya. Kecuali variabel. Maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak gini. Misalnya kita mau buat ini aja ya. Warna apa ya? Saya grey aja lah ya. Grey. Jangan lupa titik koma. Nah, misalnya kita mau buat my bag. Nah, misalnya kita mau buat my bag is
Terus kita tambah ini, blue, terus yang kedua, misal my favorite color is, terus misalnya kita mau buat kayak gini, terus blue-nya kita pakai huruf besar 1 kayak gini. Nanti kita lihat ya hasilnya kayak gimana. Terus yang ketiga, I hate misalnya kita pakai ini ya. Kita pakai huruf besar semua. Kayak gini. Terus kayak gini ya. Terus kita Ctrl S. Salah, harusnya buka ini. Nah, yang kebaca aja, yang ke output itu adalah cuma yang my bag is gray. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang kalau variabel itu dia sensitif. Dia nggak bisa, misalnya kalau di atas kita kasih huruf kecil, harus huruf kecil semua. Pokoknya harus sesuai dengan variabel di atas, jangan salah, karena nanti bakalan error kayak gini. Berarti not size-nya undefined variable, jadi dia tidak terdeteksi ya variabelnya. Nah, ini juga karena variabelnya B-nya tadi huruf besar, sedangkan di sini tadi yang saya buat variabelnya B-nya huruf kecil, sedangkan di sini yang saya buat ada B-nya huruf besar. Dan yang kedua adalah blue. Blue-nya ini huruf besar semua, B-L-U-E-nya huruf besar semua, makanya dia nggak terdefinisi di sini. Seperti yang notice undefined variable blue in di htdocs yang latihan PP dasarnya ya, nggak kebaca, nggak terdefinisi kayak gitu. Nah, sekian dulu video untuk pendahuluan dan PHP sintaksnya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang PHP comment dan juga PHP echo and print statement. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.